Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Udah 2 hari ini aku nggak upload ya teman-teman. Kali ini aku upload lagi nih video tentang bikin roti. Tentunya ini ada bagelan ya, dan juga donat. Jadi satu adonan bisa jadi donat, bisa jadi bagelan kayak gini. Ini agak gosongan dikit, memang apinya aku gedein dikit ya. Harusnya kan kecil banget, cuman agak-agak sabaran. Ya udah, kegosongan sedikit nggak apa-apa. Dan ini adalah bomboloni simple yang ekonomis banget ya. Cuman di video kali ini aku mau kasih tahu teman-teman supaya bikinnya bentuknya itu nggak berubah dan bisa bulat kayak begini, itu gimana tanpa cetakan ya. Nanti kita simak videonya, terutama yang pasti itu pakai tangan ya, nggak pakai cetakan. Yang penting dibaluri tepung ya gitu. Oke, langsung aja yuk kita ke pembuatan adonannya ya. Ini aku bikin sekitar 400 gram tepung cakra. Tepung cakranya yang biasa aja, bukan yang premium ya, yang plastiknya bening. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit berisik-berisik ya di belakang, masih renovasi soalnya. Dan ini aku pakai bread improver seperempat sendok teh aja. Kemudian untuk raginya aku pakai 1,5 sendok teh udah cukup, atau 2 sendok teh juga udah cukup. Ini aja ya teman-teman. Dan aku pakai air. Biasanya kalau aku bikin roti manis itu aku prepare nggak pakai air ya. Lebih bagus pakai susu cair. Saya rekomen aja teman-teman kalau bikin roti itu yang manis, roti pokoknya roti-roti manis lah ya, ban kayak gitu. Lebih bagus rotinya pakai adonannya pakai susu cair dibanding pakai air, karena ini judulnya aku bikin donat dan juga bagelan sekalian ya. Jadi nggak apa-apa pakai air. Kenapa? Karena nanti ketika aku bakar di oven itu agak lama ya. Jadi nggak masalah, toh nanti bagelan itu kan teksturnya harus keras, jadi cocok lah kalau pakai air. Lebih ekonomis juga sih untuk ini ya. Dan kalau untuk donat pun juga nggak masalah, dia mau pakai susu cair mau pakai air nggak ngaruh ya, tekstur tetap empuk lembut ya. Dan itu tadi bread improver yang saya pakai itu mereknya soft bread, itu bisa teman-teman pakai juga ya sebagai pengempuk. Nggak apa-apa, bisa di skip gitu ya. Kalau untuk hanya bikin donat dan misalnya roti bagelan itu bisa di skip bread improvernya. Dan ini aku pakai sedikit-sedikit ya, air biasa aja, bisa air hangat bisa air dingin ya. Ini kita campurkan sedikit demi sedikit sampai semuanya lengket ya. Kalau sudah lengket kita kasih garam dan mentega. Menteganya cuma 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan juga udah cukup, sedangkan garamnya cukup 1 sendok teh aja. Well teman-teman, kalau ngeroti itu belajar dari pengalaman aja ya teman-teman. Jadi aku bukan ahlinya ya, aku juga masih belajar, sama-sama kita belajar ya teman-teman. Jadi karena pengalaman sering bikin aja, bikin gagal-gagal itu nggak apa-apa, kita kan juga lagi belajar. Guru terbaik adalah kegagalan ya, jadi banyak kita belajar dari kegagalan. Jangan sampai kita menyerah ya, tetap belajar terus teman-teman. Dan ini aku ngulenin kurang lebih sampai 15 menit ya, 14 menit sudah bagus ya. Nguleninnya juga santai aja ya, karena ini memang tidak bukan produksi banyak seperti industri ya. Jadi rumahan gini bisa pakai mixer kalau teman-teman punya. Saya nggak punya, jadi pakai ulen tangan aja kayak gini teman-teman. Ngulennya juga santai aja. Kalau memang teman-teman belum ada mixer yang untuk roti, nggak apa-apa, saya juga nggak punya, itu udah rusak ya, jadi saya pakai ulen tangan aja. Dan juga nggak pakai mesin roti juga nggak apa-apa ya. Yang jelas ngulennya tuh kayak gini-gini aja, juga dia nanti lama-lama kalis, dia lama-lama akan elastis juga ya. Kalau kita tarik itu dia melar, dia akan keluar serat tipisnya ya, kayak kaca gitu ya, kayak gluten window lah istilahnya begitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini udah bagus. Jadi untuk donat tuh dia akan pengaruh ya, white ringnya itu pengaruh dari adonannya yang udah kelihatan gluten windownya, sama proofingnya itu yang mempengaruhi ya teman-teman. Kalau keempukannya sih nggak ngaruh ya. Nah ini sudah kita proofing resting selama kurang lebih 1 jam ya. Saya sudah resting 1 jam, baru kita akan rounding.
Jangan lupa tadi sebelum kita resting, kita istirahatkan, diolesi dulu baskomnya pakai minyak sayur, sehingga ketika dia mengembang nyopotinnya tuh gampang, ngeploknya tuh gampang ya. Oke teman-teman, ini kita pakai scraper ya. Alat yang paling penting banget ya teman-teman untuk bikin roti-roti itu pakai scraper ya, seperti ini ya. Yang putih ini membantu banget ya, dan juga mat ya. Mat dough itu juga sangat bantu banget teman-teman. Jadi syarat utama ya teman-teman kalau udah suka ngeroti ya, itu yang harus punya. Kalau nggak punya pun nggak apa-apa ya, cuman kalau didukung sama alat itu, alas kayak gini tuh lebih enak aja gitu. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi aku juga sih sebenarnya masih belajar ya. Oke, kalau untuk peralatan-peralatan teman-teman bisa beli di toko online ya. Saya coba carikan linknya sih, tapi nggak janji juga ya kalau ketika ada di kolom deskripsi ini. Syukur-syukur ada nih. Biasa saya suka lupa terus ya. Untuk beli-beli alat itu kan juga perlu info ya teman-teman. Tapi kalau di toko-toko online itu banyak juga sih tersedia. Dan ini tips saya ya, tanpa cetakan. Jadi kalau udah di rounding, kita kasih tepung terigu ya di alas kerja kita, secukupnya aja tepungnya, lalu kita gepeng-gepengin, apa ya istilahnya, gepeng-gepengin itu biar nggak lengket kayak gini. Ini kan lengket teman-teman ya. Kenapa si donat itu bisa berubah bentuk? Karena nggak dialasi tepung, atau juga kita pakai baking paper atau any paper lah untuk sebagai alas adonan donatnya. Kalau nggak dikasih tepung tetap aja lengket-lengket ya sedikit. Dan teman-teman agak banyakin kasih tepungnya, nggak apa-apa. Ini cara kita kalau nggak pakai cetakan gimana, tetap bulat banget, nggak tetap bulat banget bisa jadi, dengan catatan ngegepenginnya itu nggak sampai gepeng banget ya, di tepuk-tepuk aja kayak gini tuh lama-lama dia juga bagus. Proofingnya, montoknya juga oke, udah bagus ya. Kita resting dulu. Lanjut, dari 400 gram aku bagi yang 12 untuk donat, yang 12 untuk roti bagelan ya. Jadi harus ada cetakannya seperti ini teman-teman. Kenapa? Biar agak ngebentuk aja. Tanpa cetakan bagelan itu nggak ngebentuk ya. Tapi terserah, kalau nggak ada cetakan pun nggak masalah. Kalau untuk buat di rumah kan nggak apa-apa ya tanpa cetakan. Bulat-bulat juga bisa seperti ini ya. Oke, karena kemarin saya beli cetakannya teman-teman, jadi pengen bentuknya kayak gini aja gitu. Oke, lanjut ya. Akan kita goreng donatnya dulu kalau sudah semuanya masuk cetakan. Oke, untuk lama proofing itu kurang lebih 20 menit lah ya. Proofing kedua untuk donat ya teman-teman. Kalau proofing yang untuk roti bagelan ini agak lama ya, sampai dia memenuhi permukaan atas cetakan ya. Nah ini kalau untuk proofing donat udah oke. Jadi jangan terlalu ditekan banget ya teman-teman. Lihat yang sudah saya tepungin, tidak akan lengket, tidak akan merubah bentuk. Dan ini sudah ciri-cirinya, dia sudah cukup proofing dengan api yang kecil aja. Dia dimasukin ke minyak goreng itu ngambang, nggak akan tenggelam. Dan ini wiringnya juga bagus ya teman-teman. Jadi seperti itu ya tipsnya dari saya, semoga bermanfaat nih teman-teman. Dan kita akan kita akan kasih gula donat. Jadi untuk white ring dia tidak akan bertahan lama, dia akan ciut juga digoreng ketika dia panas aja. Lama-lama kalau udah dingin ada kelihatan garis putihnya seperti ini. Ini udah perfect lah donatnya ya teman-teman, udah lumayan, udah bagus, bentuknya juga nggak berubah, empuk tetap ya. Dan ini yang kedua udah banyak seperti ini, udah penuh, dan kita bakar dengan api kecil aja ya sampai dia garing, jadilah bagelan. Dan bisa kita olesi butter serta susu kental manis atau gula pasir biar ada rasa-rasanya ya. Dibakar ya 5 menit udah cukup dengan api kecil. Yang penting udah diolesi butter. Mau dibuat cocolan apa aja enak. Ini ada kegosongan sedikit karena tadi aku gedein apinya dikit ya. Jadi betul-betul mantap ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.